Selamat malam, Pak Jimmy Haryanto, nggih. Nggih, kanca ulung boleh, Jimmy Haryanto boleh. Bisa ngobrol langsung. Karena selama ini saya bisanya ya baca tulisan Bapak yang di grup Warung Kopi Kanca Ulung itu. Karena memang tulisannya yang pertama sangat menarik ya, jadi membahas kayak sisi lain dari yang sudah dibahas. Misalnya kayak terutama Chris Ajen itu kalau itu apakah benar dilarung apa enggak, itu sempat baca. Terus sama yang Tangguh Banten itu juga sangat menarik karena terus terang itu juga saya baru pertama kali baca ya dan tahu ya dari tulisan Pak Jimmy ini gitu. Nah, gini Pak, nah kan ini saya dengar ini Bapak juga salah satu yang terlibat dan berperan penting dalam penyelenggaraan acara yang Chris for Peace nanti ya bulan November nanti itu. Nah, kebetulan kan kemarin saya sempat ngobrol dengan Pak Ferry juga itu. Katanya kan ada peluncuran beberapa buku ya Pak ya, untuk kemajuan literasi lah di bidang perkerisan. Dan saya dengar ini yang punya peranan cukup penting dan cukup besar ini. Mungkin bisa cerita jadi salah satu yang mendasari kenapa ada peluncuran buku-buku tersebut dan kira-kira secara garis besar itu buku tentang apa saja. Mungkin bisa berbagi di sini Bapak. Nggih, monggo. Selamat malam, selamat sore, selamat siang juga bisa. Begini, dari sejak awal saya suka keris ya, itu memang ada hubungannya dengan penulisan karena saya kerja sehari-hari sebagai wartawan ya sudah cukup lama. Sejak tahun 75 saya sudah menjadi wartawan di Kompas ya, di harian Kompas itu dari tahun 75. Tetapi waktu itu saya tidak terlalu gemar keris tidak. Waktu itu betul-betul saya itu hobinya itu barang-barang modern. Saya paling suka waktu itu musik ya, musik terus sound system. Jadi saya itu gila sound system. Jadi kalau gajian itu kadang-kadang belum gajinya itu sudah habis untuk beli sound system. Itu tahun 75 ya. Tahun 75 itu betul-betul saya itu edan sound system dan duit saya tuh habis untuk sound system. Bahkan waktu keluar home theater pertama, home theater betul-betul speakernya tuh ada berapa ya waktu itu? 8 atau 9 speaker yang keliling itu. Dan sangat canggih waktu itu keluar ada satu merek yang top waktu itu. Sampai habis itu gaji saya untuk beli sound system. Itu tahun 75. Tetapi suatu ketika saya itu dapat kelonggaran dari kantor untuk bukan studi tetapi kayak summer course gitu di Eropa ya. Saya milih waktu itu di Prancis. Saya tinggal di Prancis waktu itu 4 bulan. Nah, itulah titik balik saya. Titik balik saya, hobi saya itu saya tinggal dari sound system itu menjadi betul-betul sangat bertentangan dengan hobi berikutnya. Jadi waktu itu di Prancis itu saya melihat saya tinggal cukup lama di sana, bahkan saya itu hampir setiap hari itu saya naik kereta bawah tanah di Paris itu ya, dan saya tinggal di luar Paris kira-kira itu 2 jam perjalanan kalau dari Paris ke kota saya itu di desa ya, di desa tempat orang membuat champagne dan sebetulnya kota kecil tapi penting gitu, tapi di desa lah, di desa. Nah, saya waktu jalan di Paris itu naik turun kereta itu saya lewat di lorong di bawah di stasiun di Trocadero. Trocadero itu di dekat Eiffel, di stasiun terdekat dengan Menara Eiffel. Waktu itu saya melihat di dinding itu ada kaca ya, ada kaca terbuka, ada Indonesian item, salah satu museum ya di museum di sana, Guillemet namanya. Guillemet tulisannya. Jadi Musée Guillemet. Di Musée Guillemet itu banyak sekali
Indonesian item, dan apa namanya, saya terheran-heran sendiri. Orang ini yang punya museum kecil ini adalah orang Prancis, dan dia tinggal di Indonesia itu paling lama 8 tahun. Dia sih bisa punya museum. Dan saya lihat di situ yang paling menarik saya itu adalah keris. Keris di situ itu dia dapat waktu dia tinggal di Indonesia, di Jakarta, sebagai attaché kulturel ya. Dia semacam apa ya, pejabat kebudayaan di kebudayaan Prancis. Nah, setelah pulang di sana membawa beberapa item Indonesian item termasuk keris. Itu saya kaget sama sekali. Kok saya tuh dulu tuh punya keris seperti ini, tetapi saya tidak punya sebanyak ini gitu. Dan mereka tuh bisa memberi caption yang bagus. Caption itu kan betul-betul membuat saya shock. Karena saya menjadi bodoh. Kok saya itu nggak ngerti, itu orang-orang Perancis lebih tahu dari saya. Ngerti. Itu makanya saya kaget. Loh, ini kok orang Perancis lebih tahu dari saya, kok saya malah apa namanya, aku nggak setahu dia gitu. Terus pulang dari Perancis, saya menjadi penasaran. Terus saya mulai berburu keris dan mencoba mencari sumber-sumber mengenai keris. Nah, itu awalnya. Terus nanti kan kaitannya apa kok menjadi literasi tadi. Ya, buku tadi. Nah, itu adalah saat pertama saya mulai tergerak untuk menulis keris. Itu tahun 93. Tahun 93. Jadi saya kerja di Kompas itu tahun 75 sebagai wartawan. Terus saya keliling dunia ya, ada beberapa dunia yang saya ikuti dari Denmark, Skandinavia, di London, Jepang, Belanda, dimanapun ya, di Asia Tenggara, di Amerika saya keliling, terus di sampai di Mauritius, dekat Afrika saya juga pernah ke sana. Tetapi semua tidak ada kaitan dengan keris. Nah, mulai di Perancis tahun 93 itu, saya betul-betul kaget dan saya malu sendiri sama diri saya sendiri karena melihat orang bule kok dia lebih jago dari saya. Ini menurut saya nggak benar ini bagi saya kan. Begitu saya pulang, waduh saya penasaran. Ini saya kudu lebih banyak dari dia gitu. Itu Mas pertamanya. Pertama saya mulai tertarik keris, terus karena saya memang wartawan, ya saya selalu aktifnya di penulisan. Nah, mulai tahun 75, lalu tahun 96 itu saya dijawil sama temen di kantor. Dia seorang karikaturis di Kompas, namanya Mas GM Sudarta, Om Pasikom, kalau Anda tahu namanya Om Pasikom, itu karikaturnya. Nah, itu jawil saya karena dia rupanya ngerti saya mulai seneng keris, dan dia tuh seneng keris. Mas, bikin pameran yuk. Tahun 96 loh, Mas. Bikin pameran di Kompas, di Bentara Budaya namanya. Terus saya dijawil itu ya, saya pikir, wah ini kebetulan banget loh, saya lagi seneng keris, dijawil sama beliau. Saya mulai tahun 93, jadi itu 96, 3 tahun setelah itu, saya sudah punya 600 keris waktu itu. Jadi tahun 93 sampai 96 itu edan keris, sampai saya kalau beli itu kadang-kadang sekaligus 10, 5, 10, tetapi betul-betul keris kuno, kayak pikulan gitu, tuku sak pikul dibawa oleh teman saya dari Banyumas, dari Jogja, dari Jawa Timur, tidak terlalu banyak, tapi banyak dari Banyumas. Nah, itu terus bikin pameran. Itulah pameran pertama di Kompas tahun 96. Pameran seni Tosan Aji. Kalau Anda mau melihat itu di ensiklopedia bahasa Indonesia, ensiklopedia keris, itu dicari. Pameran seni Tosan Aji. Nama saya ada di situ. Oh. Iya, Mas. Jadi kebetulan ensiklopedia itu saya editornya, Mas. Saya menjadi salah satu editor dari tulisannya Pak Bambang Harsri. Saya pembaca naskah bersama juga Pak Stanley Hendrawijaya. Itu dua editor yang mendampingi Pak Bambang Harsri Noksmo untuk menyusun ensiklopedia. Itu tadi kalau mau ditanyakan kok mulai kenapa kok
saya banyak terlibat di literasi, termasuk di medsos ya. Itu karena memang dari awal mulanya saya memang wartawan, saya jalan keliling, dan setelah saya mulai suka keris, setiap negara yang ada museumnya saya datangi. Di Austria itu juga ada keris, di Paris itu juga ada keris. Jadi di Paris itu ada museum di dekat Menara Eiffel, namanya Musée de l'Homme, Museum Kemanusiaan. Itu ada satu jalak sangu tumpeng, bagus sekali. Itu bagus sekali. Jadi saya waktu itu, ini kok keris sudah bagus kayak gini ya, simpel sekali, tetapi kok ada di Prancis gitu. Itu tahun 1993 itu kan, saya lihat di Musée de l'Homme. Terus tadi di dekat Eiffel juga, di Musée Guimet tadi, itu berbagai keris. Saya kan malu. Terus habis itu saya ke Belanda. Lihat di Tropenmuseum, semakin terkejut lagi. Kerisnya bagus-bagus, Mas. Bagus-bagus. Itu seumur-umur saya melihat keris bagus itu ya di Amsterdam ya, di Tropenmuseum itu luar biasa. Sampean kalau lihat di sana ngiler, Mas. Ngiler itu artinya kok ini tidak di Indonesia gitu Mas ya. Nah, gitu. Nah, di Leiden sama. Di Leiden itu juga seperti itu. Luar biasa. Terus aku ketemu beberapa teman yang di Belanda. Ada yang kebetulan tinggal di belakang museum. Dia cerita sama saya. Itu memang masih banyak lagi di bawah museum itu. Ada yang namanya storage-nya itu di gudangnya gitu. Lebih dari 3.000, lebih dari 2.000 keris. Dan itu keris-keris bersejarah yang ada di Belanda. Nah, kayak gitu Mas. Itu salah satu kenapa saya aktifnya di literasi, termasuk nulis di medsos. Itu Mas. Ya. Nah, ini mungkin berkaitan dengan pertanyaan beberapa teman-teman ya. Kemarin yang di video yang sama Pak Ferry itu banyak yang nanya ya tentang tempatnya, yaitu Bentara Budaya. Nah, ini saya dengar sering diadakan kayak pameran besar ya, galerinya itu. Itu pun Bapak bisa cerita sedikit juga ya. Jadi kenapa iya, acaranya di Bentara Budaya, Gramedia Kompas situ. Ya. Kenapa begitu? Apakah ada sesuatu yang mendukung atau gimana, atau kelebihannya kalau dibandingkan tempat lain gitu? Kira-kira? Nah, ini pertanyaannya bagus betul. Karena ya waktu belum musim pameran tahun 96 yang saya bilang tadi, waktu tahun 96 di Bentara Budaya itu mengejutkan loh. Yang hadir memang waktu itu yang buka Mendikbud ya, waktu itu Wardiman Joyonegoro. Tetapi yang datang, orang-orang asing banyak datang, termasuk duta-duta besar. Nah, waktu itu ada satu duta besar dari Venezuela, dia itu sampai mesen keris di Madura. Waktu itu sama Mas Jainal persis. Nah, terus dia betul-betul gila, menjadi gila keris. Dan tidak hanya itu. Teman-teman Malaysia pada datang loh itu, termasuk juga yang sekarang sering datang ke Indonesia. Itu waktu itu pada datang. Jadi betul-betul perhatian, ternyata tuh orang luar negeri pada senang, tetapi orang kita sendiri kok malah pada nggak senang gitu loh kan ya. Nah itu pengalaman pertama di Bentara Budaya, dan pameran itu menjadi boom ya waktu itu, karena memang waktu itu tidak banyak pameran. Tahun 96 belum ada Senapati, belum ada SNKI, udah pastilah. Waktu itu masih sepuh-sepuh, penggemar kerisnya masih sepuh-sepuh. Terus saya diajak bikin pameran sama Mas GM lah pokoknya yang pokoknya. Saya hanya menulis di surat kabar. Waktu itu saya menulis 2 artikel di Jakarta Post bahasa Inggris. Itu ada 2 artikel cukup panjang di halaman opini, dan waktu itu dapat halaman terhormat di Jakarta Post. Di Kompas saya juga menulis, dan saya juga reporting, wawancara dengan empu-empu keris. Waktu itu saya wawancara dengan Empu Jeno. Waktu itu. Jadi masih sempat saya ketemu Empu Jeno. Waktu tahun 96 itu saya masih sempat. Nah, kenapa kok tadi pertanyaannya kenapa kok Bentara Budaya? Bentara Budaya itu
berkali-kali membuat pameran, selalu boom. Ini ya saya sebut tahun 96, pameran seni Tosangaji. Itu boom dari 21 sampai 28 Agustus, 7 hari. Terus 10 tahun berikutnya, tahun 2006, itu pameran keris Nusantara. Karena tadi itu awal ya pameran seni Tosangaji, yang kedua itu pameran keris Nusantara. Orang selalu menganggap keris itu keris Jawa, padahal tidak. Keris Nusantara itu bagus-bagus, Mas. Sumatera itu lebih bagus dari Jawa, tuh rangka-rangkanya bagus. Terus keris Bali kan lebih bagus juga dari Jawa. Ya Jawa itu sederhana dan miayani gitu kan. Solo, Jogja itu miayani. Tetapi jangan lupa keris-keris di mana? Keris-keris di luar Jawa itu bagus, terutama Sumatera. Jangan lupa. Nah, itu juga selama 9 hari di Bentara Budaya itu boom karena ada lomba membentuk keris. Untuk pertama kalinya mungkin sejak zaman Mataram itu ya. Lomba membentuk keris. Itu idenya yang kalau lomba membentuk keris idenya Mas Tony Yunus sama Pak Sugeng. Nah, Mas Tony Yunus itu idenya cemerlang waktu itu bikin lomba. Akhirnya dia kerjasama dengan beberapa pemrakarsa yang berduit ya. Terus menyediakan bangku-bangku, gerinda, kikir, dan ada waktu itu 15 empu dari Madura, dari Surabaya, dari Jogja, sama dari Jakarta. Itu ada 15. Saben hari selama pameran itu pakai gerinda, gerang-gereng itu di depan halaman Bentara Budaya. Itu fenomenal itu, Mas. Jadi setiap hari itu ditonton orang nonton bagaimana orang menggerinda keris di depan Bentara Budaya. Di dalamnya ada pameran dan ada pameran keris Nusantara, tidak hanya Jawa, keris Nusantara. Nah, itu yang kedua. Lalu yang ketiga, tahun 2008, dua tahun setelahnya itu pameran keris Kamardikan. Ini juga luar biasa. Ini Mas Tony Yunus waktu itu bersama asosiasi di Jakarta waktu itu yang didirikan Mas Tony dan kawan-kawan membuat pameran keris Kamardikan. Jadi disajikan tuh keris-keris Kamardikan. Termasuk eksperimen keris itu dari trio kwek-kwek namanya. Trio kwek-kwek, mereka menyebutnya trio kwek-kwek. Tapi itu trio orang hebat ya. Pak Ferry Febrianto, Stanley Hindrawijaya, sama Dr. Acok. 3 orang itu membuat eksperimen itu pamor meteorit ditempa dengan cara tertentu dan dijadikan keris, mutrani keris-keris bener miliknya Panembahan Harjonegoro di Solo. Jadi betul-betul waktu itu tuh namanya 3 trio kwek-kwek tadi itu betul-betul membuat orang terkejut dengan garapan mereka yang mereka garap betul di Surakarta selama beberapa lama. Dan itu luar biasa karena pakai pamor meteorit. Gitu. Terus yang keempat itu pameran keris Bugis dan Serumpun. Nah, itu kebetulan saya dijawil sama Pak Ahmad Ube untuk menjadi editor. Tadinya sebetulnya naskah itu lama sekali tidak diterbitkan di UI. Naskah mengenai keris Bugis, tebel sekali. Nah, waktu itu saya bilang sama Pak Ube, Pak, diterbitkan di Gramedia. Saya yang coba masukin. Akhirnya berhasil masuk. Dan peluncuran buku itu sekaligus pameran keris Bugis dan Serumpun yang buka Wapres Yusuf Kala. Nah, waktu itu juga boom di Bentara Budaya. Terus yang berikutnya, saya sama teman-teman membuat pameran keris dan senjata pusaka Bahari. Waktu itu lagi top-topnya tema Bahari. Jadi ada Menteri Bahari. Terus Ibu Susi terkenal sekali dengan gerakannya, ingat ya Mas ya? Nah, itu dia menginspirasi saya untuk bikin tema Bahari.
Nah, waktu itu bikin pameran keris bahari, terus kami pilih karena bahari itu banyak sekali. Kalau bahari itu sebetulnya kan bahari itu artinya bisa tua, tapi juga bisa bahari ke lautan. Nah, ada menteri yang kebaharian Susi Susanti, Susi Pujiastuti, bukan Susi Susanti. Itu membuka pameran keris, bugis, dan senjata pusaka bahari. Nah, itu luar biasa juga waktu itu bursanya rame, pamerannya rame, dan saya batasi Sumatera, Bugis, dan Cirebon. Saya diomelin. Emang bahari cuman Sumatera, Bugis, Cirebon loh. Saya bilang saya membatasi gitu loh ya. Yang dari Jawa Timur marah, yang dari beberapa tempat marah. Tapi yang penting pokoknya sukses itu pameran. Terus yang terakhir tanggal 22-27 November 2022. Berarti baru mau akan dibikin. Iya, ya nanti. Moga-moga sebesar ini, Mas. Ya, dan juga benar pamerannya Mas Tony tahun 2010, Keris for the World. Gitu. Ya gitu, Mas. Nah, ini yang akan datang kan temanya kan Keris for Peace ya, and Humanity. Itu mungkin bisa dijelaskan ya. Jadi kenapa kok mengambil tema itu ya? Mungkin bisa dijelaskan lagi lah. Itu tema itu betul-betul temanya dari perembukan dari Mas Tony, Pak Ferry Gabrianto, dan juga Mas Hidayat. Itu tiga itu, ya tiga orang itu memang yang menentukan tema itu. Nah, saya kebagian mencari tempat. Waktu itu kebetulan ada beberapa tempat yang diincar. Itu Galeri Nasional di depan Gambir itu full, nggak bisa. Terus beberapa tempat yang bisa bisa booming gitu loh. Waktu itu juga disebut Taman Mini karena Taman Mini juga sedang mengalami revitalisasi museum-museumnya dan revitalisasi juga Taman Mini. Tapi akhirnya pilihan ke Bentara Budaya karena Bentara Budaya itu dekat dengan dengan media kan. Jadi, terus akhirnya dipilih Bentara Budaya dan saya hanya kebagian melobi ke Bentara Budaya karena kebetulan saya memang teman-temannya kebanyakan orang Kompas itu. Jadi, ya tempatnya itu Mas. Jadi. Nah, ini berikutnya ya mungkin berkaitan dengan yang sempat Pak Jimmy sampaikan. Jadi memang orang luar itu kan ternyata tertarik dengan istilahnya keris lah. Ya. Tapi masih banyak justru yang orang kita sendiri itu kok masih kurang gitu loh. Nah, untuk yang acara 22 November nanti itu, nah ini yang versi Pak Jimmy. Jadi kira-kira hal apa saja yang cukup menarik sehingga kita, wah kalau kita nggak datang ini rugi ini. Nah, kira-kira ada hal menarik apa aja nanti? Kira-kira kalau di acara yang nanti itu. Rugi, Mas, karena itu kemungkinan akan menjadi pameran besar ya. Selain juga dekat dengan media tadi, ya belum tentu media akan membesarkan ini, belum tentu. Tapi setidaknya dekat, dan ini selama ini kalau di Bentara Budaya memang minat yang nonton tuh banyak. Yang nonton tuh banyak, dan pesertanya mungkin ya teman-teman itu juga, tapi minat menonton itu banyak dan kalangannya itu cukup luas sekali. Makanya tempat itu mungkin akan menarik. Satu itu tempat menarik, yang kedua tema ini pasti menarik karena setiap pameran di Bentara Budaya itu selalu memakai tema. Jadi kalau tidak ada tema, jadi karena saya juga wartawan ya, selalu yang dicari itu apa? News fact. Jadi apa yang bisa diberitakan gitu. News fact. Jadi selalu gantungannya ini apa? Kalau tidak ada gantungan, ngapain gitu? Pameran sudah. Tapi so what gitu loh. Harus ada what-nya. Harus ada what-nya. Nah, kebetulan 3 orang ini jago-jago semua memikir. Mereka membuat pameran for peace and humanity. Nah, ini menurut saya cocok sekali dengan situasi saat ini karena saat perang ya Mas ya. Saat perang di Ukraina sama Rusia ini yang memprihatinkan itu, tetapi memang tidak bolehlah membawa perang ke dalam pameran kita, tapi setidaknya itu menggerakkan kita untuk membawa perdamaian. Nah, saya kira itu cocok.
Lalu humanity. Humanity-nya itu cocok sekali karena berlangsung pada tanggal 22 sampai 27 melalui tanggal 25. Tanggal 25 itu adalah hari yang menurut orang perkerisan saya kira semua ingat. Dari UNESCO itu pengakuan. Nah, 25 ini adalah hari proklamasi. Karena proclamation of the Indonesian heritage. Tetapi itu baru proklamasi. Ya kan? Tapi orang sudah euforia dulu. Baru dimasukkan resmi sebagai heritage. Jadi World Heritage itu 3 tahun kemudian. 3 tahun 4 tahun. 2008. Jadi 2005, 3 tahun. Jadi 3 tahun itu baru masuk resmi sebagai heritage. Itu pun tanggalnya bukan 25 November, tapi 4 Oktober. Itu resmi. Tetapi orang tetap nggak peduli dengan yang 4 Oktober kan? Ya. Pengennya kan selalu 25 November. Proklamasi. Sebetulnya sama dengan Indonesia ya. Indonesia kalau merayakan euforianya itu apa? Proklamasi kemerdekaan. Belanda masih belum mengakui. Belanda baru mengakui eksistensi Indonesia pada tahun 48. Terus masuk PBB juga berikutnya kan. Artinya tuh nggak peduli. Orang lebih ikat proklamasinya. Seperti juga di keris. Jadi itu melalui hari keris nasional atau hari keris internasional terserah. Karena belum diputuskan oleh pemerintah. Tetapi kalau bagi publik yang suka keris biasanya menganggap itu hari keris lah. Kurang lebih seperti itu. Ya kan sayang kan Mas. Ada temanya perdamaian tadi dan temanya hari keris lah. Kurang lebih seperti itu. Itu Mas. Jadi ya. Nah, itu di belakang Bapak ada hujan sama keris itu. Iyalah. Bahas sedikit, soalnya kadang-kadang teman-teman di channel saya itu ya suka kalau ada bahasan keris lah. Ya. Mungkin satu mungkin atau salah 2. Boleh. Itu dapatnya gimana atau gimana? Ini menurut saya salah satu yang menghidupkan saya untuk literasi tentang keris Jawa Barat, terutama dari Tatar Sunda dan juga Cirebon. Karena yang memakai ini memang berbagai negara, tetapi berbagai kerajaan, tetapi terutama di Tatar Sunda dan juga di Cirebon. Nah, ini makanya saya senang sekali dan ini menggerakkan saya untuk saya masuk ke beberapa tempat di Jawa Barat yang paling sering itu Sumedang, Ciamis sudah jejaknya udah hilang, hampir total hilang. Tapi Sumedang masih ada dan sekarang menjadi salah satu pusat budaya Sunda. Jadi menjadi pusat budaya Sunda. Terus ini yang menggerakkan saya, maka saya pasang Mas. Ini saya pasang. Jadi, betul-betul. Nih. Ini benar, ini bukan pajangan. Iya. Benar ini, Mas. Betul. Ini kudi, Kalau ini kudi naga, kayak bentuknya kayak naga. Mungkin naga mungkin seperti burung atau seperti makhluk ya. Ini. Kalau yang ini yang kudi biasa, kudi seperti ini. Kelihatan dari jauh kan? Iya, kelihatan. Ya. Kelihatannya ada tindiknya di sini. Ya, ini memang ya cukup tua lah. Cukup tua, jadi ya. Ya. Oh, kalau ini naga. Iya. Ini juga Jawa Barat, Mas. Oh iya, dari Warangkonya ya. Iya. Ya meskipun ini bukan Jawa Barat Tulen ya, ini dari Tegal. Ini kan rangkanya Tegal, tapi ini Jawa Barat. Kalau ini Jawa Barat, ini Tegal, Jawa Barat. Ini rangkanya juga unik kalau dibandingkan dengan ladrang atau branggah,
Cukup berbeda. Nih, dekat. Iya. Apanya Mas? Yang ditanya apa Mas? Enggak, nanti kira-kira buku yang menarik yang diluncurkan nanti kalau boleh tahu mungkin bocorannya tentang apa Pak mungkin Pak? Buku-bukunya nanti itu. Oh, bukunya itu nanti yang diluncurkan begini. Selama tahun 2021 dan 2022 itu bermunculan banyak buku. Yang paling banyak malah Mas Hengki ya. Mas Hengki itu mengeluarkan sudah berapa buku itu? Dia mungkin 4 buku ya, sudah 4 buku. Yang terakhir dia Hulu Keris tahun 2021. Nah, ya, tapi karena beliau sudah nggak ada ini, saya nggak tahu apakah akan diluncurkan juga. Tetapi karena orangnya nggak ada, ya mungkin yang lain. Nah, terus tahun 2021 itu juga diluncurkan ada buku lain. Kalau buku saya sama bukunya Mas Rio, sebetulnya Mas Rio sama saya. Mas Rio dari sisi sejarahnya, saya dari sisi artefak kerisnya, itu menulis melacak jejak keris Pasundan. Itu kita bikin dan sudah diluncurkan. Dan sebetulnya sebelum ini sudah dirintis oleh 2 teman saya dari Tatar Pasundan, yaitu apa namanya, ada teman Mas Bambang Kapdono dan senior saya di sana Hadian Wasita Saleh. Itu sebenarnya mereka sudah merintis itu, terus kami meneruskan, terus mereka juga sekarang kalau nggak salah mereka membuat buku mungkin dalam waktu dekat atau sudah, dan saya kira akan lebih bagus lah karena Kang Hadian ini adalah salah satu sesepuh di Pasundan dan juga Mas Bambang Kapdono senior juga kan di keris. Tapi saya mendahului ini karena memang waktu itu ada permintaan dari sponsor lah, itu salah satu sponsor, dan akhirnya Mas Rio dan saya membuat buku ini. Dan terus terang ini sisi sejarahnya dari Mas Rio ini sangat menurut saya sangat membingkai tulisan ini, sehingga tulisan ini tidak tulisan di buku ini tidak ambiar gitu. Jadi dibingkai menjadi tulisan yang lumayan lah dibaca untuk mengenal keris Pasundan, kurang lebih seperti itu. Yang lainnya mungkin peluncuran buku ini, bukunya Mas Tony sendiri, bukunya Mas Tony dan kawan-kawan dari komunitas cinta budaya itu akan menerbitkan satu bunga rampai, isinya berbagai macam penulis. Itu ada Mas Tony juga, terus ada Mas Rio juga, saya juga menulis, terus ada juga dari Jogja itu Pak Amos, namanya Profesor Amos, itu juga menulis tentang sisi spiritual kalau nggak salah. Terus ada beberapa tulisan lagi dan akan diluncurkan pada saat pameran itu. Jadi tidak hanya sekedar pameran terus sudah selesai. Tidak. Pameran ini akan ada jejaknya, terutama untuk literasi. Yang kedua lagi, mengangkat karya dari Pak Ferry Febrianto. Waduh, Pak Ferry itu kalau mau tahu, itu kreasinya tuh banyak, Mas. Sudah tidak hanya 1, 2, banyak. Jadi dia bikin berbagai macam keris dengan improvisasi beliau, ornamen kinatahnya itu khas beliau dan ciptaan beliau lah, itu banyak. Nah, yang kali ini beliau akan membuat sebuah semacam pataka. Itu akan menjadi simbol dari pameran ini, dan nanti kalau selesai pameran disimpan di museum. Di Museum Pusaka Taman Mini. Nah, saya kira cukup menarik kan, tidak hanya literasi saja, tetapi juga untuk kreasi nanti akan menarik. Gitu, Mas Teguh. Ya, dari beberapa pemaparan Bapak tadi itu memang sangat menarik ya, dan sangat melengkapi apa yang disampaikan Pak dari kemarin, enggak gitu Pak ya? Iya. Jadi memang
di sini pun teman-teman juga sudah banyak yang bertanya, juga pengen tahu. Kemarin kan tanya kapannya, itu kan sebenarnya yang di iklan-iklan kan sudah ada 22 November sampai 27 Pak. Ya, 22 November sampai 27. Itu tanggal yang kami booking di Bentara Budaya. Moga-moga bisa berlangsung. Ya, waktunya masih lama lah, jadi kita enak lah untuk mempersiapkan kalau pengen masih bisa mempersiapkan. Ya, bisa jauh-jauh hari lah. Nah, kalau menurut Bapak ini ya mau tanya tentang budaya literasi gitu ya, karena memang selama ini kan ya bisa dibilang apalagi anak muda lebih suka melihat gadget ya, HP gitu. Oh ya, ya. Nah, kira-kira selain literasi memang harus, karena memang banyak juga saya sendiri saya masih suka walaupun pegang HP masih suka baca buku juga saya gitu. Ya, harus Mas. Kira-kira untuk yang anak muda yang istilah suka gadget, mungkin Bapak mungkin kan selama ini saya tahunya yang dari orang dulu. Kalau mungkin laptop yang lain mungkin ada lagi mungkin bisa Bapak sampaikan, siapa tahu kita bisa lihat. Tulisannya bagus-bagus kalau saya baca tulisan Bapak, jadi suka sekali. Termasuk dulu yang Mbah Kris Bengkulu yang sama Pak Guntur itu, jadi belum ada tapi ini ada seperti ini, apalagi pas Mbah Kris Banten saya sendiri juga belum pernah baca selain tulisan Bapak gitu loh. Nah, mungkin ada di media lain yang Bapak istilahnya ada tulisan-tulisan tentang budaya berkerisan lah. Kira-kira gimana aja mungkin? Ya, warung ini memang apa ya? Sebetulnya kan tadinya tuh iseng betul. Saya betul iseng tadinya. Karena saya itu sama beberapa teman di sini, seniornya terutama Mas Hidayat ya. Saya berdua itu waktu itu saya kenalan sama Mas Mansur Hidayat itu bukan di langsung, bukan. Saya kenal dari warung lain, namanya tuh warung kopi keris warung kopi Viking Shop. Itu situsnya itu di Amerika. Jadi penciptanya tuh Lee Jones. Lee Jones itu dia pencipta dari warung itu. Itu ada sebuah situs tapi isinya tuh mengenai diskusi semua. Serius diskusinya, dan mayoritas itu orang asing. Nah, waktu itu saya ikut itu tahun berapa ya? Oh, saya ikut itu 3 Mei tahun 2007. Saya ikut di warung itu, saya muncul. Terus akhirnya disambut oleh beberapa teman begini. Akhirnya muncul juga nih orang istilahnya mereka. Orang asli gitu loh. Karena hampir semua itu orang asing itu di situ. Keris warung kopi Viking Shop. Jadi di Amerika moderatornya tuh kalau nggak salah itu orang Inggris itu. Ada orang Inggris, dia sama orang Australia. Itu. Dan isinya tuh serius banget. Teman dari Australia ini malah dia tuh istilah-istilahnya tuh Jawanya tuh sampai jelimet, dan saya kalau posting pun pasti dikritik sama dia. Bukan begitu Mas, itu begini. Asem. Saya malu kadang-kadang. Mereka lebih jago dari kita gitu kan. Nah, itu tahun 2007 itu. 2007. Tahun 2007 saya udah ikut itu. Nah, di situ saya pakai nama Gonjo Wulung. Itu nama pertama saya muncul tuh ya di situ. Tahun 2007 itu. Saya muncul di situ, akhirnya di dunia saya itu dikenal sebagai Gonjo Wulung. Suatu ketika saya ke Amsterdam, saya kontak teman, kamu tinggal di Belandanya di mana? Oh, aku di belakang Tropen. Ini aku lagi di Tropen. Oh ya datang. Kenalan kita. Kayak kita kenal 10 tahun. Padahal dia kenalnya saya tuh di Viking Shop ini, di warung kopi. Nah, terus akhirnya udah saya seperti orang yang sudah akrab 10 tahun, saya dikasih unjuk di apartemen dia di belakang Museum Tropen. Ternyata tuh dia itu orang Belanda itu, dia marangi sendiri, dia memutik sendiri, segala macam sendiri, dan dia sangat mistik. Nah, itu saya juga jadi pusing. Ini orang bule malah. itu mengherankan. Nah, itu ya. Nah, itu membuat inspirasi saya, kenapa saya nggak bikin di Indonesia gitu ya.
Saya nggak bikin di Indonesia. Tapi gimana ya? Aku tuh gaptek. Terus terang waktu itu gaptek. Terus dicolek sama teman saya dari Banten, Mas Ivipli. Dia bilang, Mas, gampang itu, Mas. Itu caranya tuh Mas klik di sana. Oke, sampean ajarin ya. Tak klik. Terus klik. Terus nama warung kopinya apa? Warung Kopi Gonjowulung. Klik. Lah terus udah jadi. Jadi jadinya itu karena begitu. Jadi saya belajar nane gitu, diajari sama Ivipli tadi. Tuh dipecat ini Mas, ini. Nah, akhirnya muncul Gonjowulung gitu. Ya terpaksa saya terusin, Mas. Lainnya tuh Gonjowulung itu sebentar ya. Nah, aku tak catat karena mesti lihat. 2012 27 Mei 2012 dan sampai sekarang 10 tahun ya, Mas. 10 tahun itu anggotanya kan 8.000. Tapi kalau itu tak buka terus bisa 15.000 itu. Betul. Tetapi karena kita saring ya, ada satu orang yang akunnya 3, ya kita masukin 1. Ini sekarang dalam 10 tahun Indonesia ada berapa orang anggota? 7.626 sampai hari ini. Orang Malaysia 307 anggota warung ya. Terus dari Belanda, Netherlands 52. Ini warung kopi Gonjowulung loh ya. Iya. Terus di Singapura 30. Terus di Thailand 11 anggotanya. Terus Taiwan 10. Di Korea Selatan 7, Brunei 5, Vietnam 5, Australia 4. Saya sampai heran. Lah, bahasa Indonesia tetapi yang ngikuti ternyata orang dunia dan mereka rupanya pakai Google Translate. Nah, itu. Terus kalau dilihat dari anggota per kota, Jakarta itu paling banyak. 668. Terus di Surabaya itu juga banyak, 357, Semarang 315, dan kebanyakan itu mereka itu ada Pati, Kediri, Bandung, Bekasi, Malang, Surakarta, Semarang, Surabaya, Jogja sedikit. Saya tuh penggemar keris Jogja, penggemar warung itu cuma sedikit. Nah, itu lucu. Itu malah 47. Oh. 47. Kalah itu. Yeah. Di sana di sini 600, di Jakarta, di Jogjanya 47. Berarti penggemar saya banyak kan orang Jakarta. Ya, saya juga penggemarnya kan juga masuk di situ ya, Surabaya lagi. Ya, terus ini lucu lagi ini ya. Umur. Ini mengejutkan. Saya orang tua ya, ibaratnya saya udah tahun ini saya 70 tahun. Saya 70 tahun, tapi lihat umur warung kopi Gonjowulung terbanyak itu 35 sampai 44 usia produktif. Nah ini lihat ininya ya. Nih, yang tinggi ini 35, umur 35. Nih. Ini yang 65 tahun sedikit malah. Jadi sepuan nggak suka lah ya ini. Nggak suka, ini cuma sedikit berapa persen ini, cuma 6, sedikit sekali. Yang tua, ini betul-betul di sini ini menggambarnya orang muda. Lucu saya. Yang 22 tahun aja banyak. 25 sampai 34 tahun segini. Ini penggemar kaum muda. Jadi betul-betul warung kopi Gonjowulung itu penggemarnya muda. Ini saya heran sekali. Loh, kok aneh gitu. Padahal yang megang udah 70 tahun. Cuman ya saya memang bandel yang terus ini hari yang populer bagi warung kopi Gonjowulung ya. Itu Selasa. Apa Selasa Kliwon ya? Mungkin malam Selasa Kliwon ini paling tinggi. Ini kalau ini ya. Kelihatan ya? Iya. Ini Selasa. Ini Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu itu malah sedikit, Mas. Iya, kok malah aneh ya? Aneh itu. Terus ini Popular Times. Jadi jam berapa orang membaca Gonjowulung dan ayel-ayelan Gonjowulung tadi. Nih. Siang hari pada jam 10-an sekitar 9-10 dan juga malam hari. Nih, paling banyak malam hari. Berarti kalong-kalong semua ini. Iya.
Saya juga malam, nggak pernah siang bukanya. Iya itu. Ini Iya, malam. nih, ini kan malam ini. Profil ini kan saya dapat dari ya sekarang itu kemudahan sekarang itu ada. Terus misalkan ini. Nah, naik turunnya itu kalau pas lagi saya memang off gitu ya, turun. Naik turun. Ini naik lagi. Ini mulai naik lagi. Ini ditonton oleh 62.391 selama sebulan ya. Artinya tuh sehari berapa ya? Dikurangi 30. 2000-an, 2000 ya nggak banyak lah, dikit. Berapa ya? 62.000 dibagi 30. 32. Nah, itu kurang lebih penontonnya. Tidak banyak sih, tapi memang ya orang keris ya. Tetapi lihat posted ini keaktifannya 604 posting selama bulan Agustus. Artinya sehari itu 20 postingan. Cukup banyak. Cukup banyak. Itu kalau statistik dari Warung Kopi Gonjowulung yang saya lihat. Dan ini menurut saya mengejutkan sekali. Terus dari umurnya yang muda ini, penggemar warung ini, makanya saya harus betul-betul updating dengan pemikiran muda. Kalau nggak begitu akan lewat. Dan ini udah tahun ke-10 Warung Kopi. Itu Mas. Ya kurang lebih itu. Ini ada satu lagi, Pak, pertanyaan satu lagi, dan ini menurut saya sangat-sangat penting. Sangat penting buat saya maksudnya. Mungkin juga teman-teman yang lain ya. Jadi terutama yang teman-teman yang sering ya melihat atau nongkrong di Warung Kopi Gonjowulung, Kak. Ya. Kira-kira nanti di acara pameran yang di tanggal 22 sampai 27 nanti, ada nggak kopi darat untuk istilahnya Gonjowulung lah paling nggak? Atau yang lain lah. Jadi ketemu Bapak istilahnya, kasarannya bisa nggak kira-kira nanti ketemu Bapak di sana gitu? Ini Mas, saya kasih tahu ya. Saya kasih tahu Mas. Terus terang saya minder Mas. Saya minder. Jadi begini, minder saya. Heran kan? Mindernya begini. Warung ini dimusuhi banyak orang Mas. Dimusuhi banyak orang. Tanda kutip. Jadi begini. Saya keras ya, sama beberapa teman admin itu memang keras. Sampai saya itu dicap anti jual beli misalkan gitu ya. Anti bakul, anti jual beli, anti bursa segala macam, karena apa? Setiap bursa copot, bursa copot, bursa copot gitu. Saya jadi dimusuhi. Pernah suatu ketika saya disidang, Mas. Disidang itu pernah suatu ketika itu disidang malah. Ya memang tidak hanya soal bursa itu, tetapi juga tentang saya tuh mengacaukan misalkan mempengaruhi naik turunnya pemasaran keris. Betul, saya sampai seperti itu, dan pernah waktu itu saya disidang sama beberapa teman seperti itu. Tetapi menurut saya itu bukan disidang, sebetulnya mereka tuh ngiling ke saya, dan bagi saya itu positif gitu, nggak masalah. Jadi memberi masukan yang baik, dan saya juga harus memperhatikan itu. Tapi kala-kalanya saya juga harus tidak boleh terlalu keras, karena di Facebook ini yang non jual beli itu hanya sekitar 4. Puluhan lain itu semuanya jual beli. Jadi kenapa nggak boleh? Kalau cuma ada 4 ya biarinlah, agak keras dikit gitu loh Mas. Terus jadi kalau begitu mau ketemu aja malu Mas. Waduh, saya dibunuh banyak orang ya. Gitu Mas. Ya meskipun dibaca banyak orang itu maksudnya banyak orang di kalangan teman-teman saja gitu. Tapi kalau dilihat dari panjenengan aja nih, Facebooknya anunya udah berapa ratus ribu, berapa puluh ribu lah kan, banyak jenengan. Banyak jenengan. Sebenarnya nggak punya sih, saya di YouTube Pak. Iya ya, di YouTube-nya berapa coba sekarang? 37.000-an. 37.000-an. 37.000 lah. Saya 8.000 Mas. 8.000 aja di Facebook. Saya memang tidak main di YouTube karena tidak pinter ngomong kayak jenengan, jadi aduh, lebih baik nulis.
Kalau saya malah nggak bisa nulis ya, suka ngomong gini. Loh, justru bagus Mas, saya nggak bisa ngomong Mas. Jadi tapi tetap ya, sebenarnya cuma istilahnya apa jadinya transfer aja apa yang dapat dari senior dari buku tak transfer lewat YouTube itu ya, aslinya ya cuma gitu aja sih kalau saya. Iya, sama sebetulnya Mas, itu kan juga begitu. Jadi menulis itu gampang, percaya deh, menulis itu gampang. Jadi begini, kalau di pikiran kita tuh sudah penuh, terus terutama lagi ya, kalau pikiran penuh pun tidak bisa menulis. Tapi kalau pikiran penuh, pengalaman penuh, pergaulan penuh, dan kita banyak bergaul dengan orang dan bertanya dengan orang, tulisan itu keluar sendiri, betul. Jadi begitu ada orang nyelenting soal pamor atau soal keris Banten atau soal keris Sunda gitu ya, udah langsung keluar. Itu karena itu, jadi sudah banyak ada di kepala dan juga banyak bergaul. Kita banyak ngomong dan banyak datang ke beberapa tempat. Seperti belakangan saya lagi gila Sunda itu ya, gila Sunda itu artinya saya memang kedanan keris Pasundan itu karena memang saya datangi beberapa tempat di Cirebon. Kalau Cirebon itu sebetulnya sudah di luar Pasundan, tetapi secara geografis dia di Sunda. Jadi saya datengin ke tempat itu, akhirnya membuat saya itu menjadi terobsesi sekali dengan keris Sunda itu. Makanya kenapa belakangan ini saya selalu memajukan keris dari Jawa Barat. Meskipun orang Jawa Barat sendiri kalau saya menulis mungkin marah. Gitu Mas. Nah, mungkin itu dulu Pak ya. Jadi dari yang Bapak sampaikan tadi sebenarnya sudah, untuk saya pribadi sih yang ingin saya ketahui sudah terjawab lah. Mungkin kalau yang lain mungkin bisa disambung kapan-kapan itu. Mungkin ada dua patah kata yang bisa Bapak sampaikan untuk teman-teman. Kira-kira ayolah bisa datang ke acara yang November nanti itu. Mungkin bisa sampaikan Pak. Ya, tentu kalau acara itu silahkan datang, karena rugi datang, karena itu nanti akan banyak hal kok. Terutama itu ngumpul tuh. Orang-orang gilanya keris itu pada ngumpul saat ini. Betul orang gila keris. Dan mereka tidak terbatasi. Ini ya ada senapati, ada SNKI, ada komunitas akademis dari kampus, terus ada juga yang dari media segala macam. Komplit itu nanti, pasti akan komplit. Itu satu. Terus yang kedua, di dalam melestarikan keris, itu kan ada kita meneruskan budaya keris, meneruskan tradisi keris, meneruskan koleksi keris. Itu kan juga kecintaan terhadap keris. Lalu menggalakkan pembikinan keris. Tetapi yang paling kurang dilakukan orang adalah literasi. Literasi itu sangat sedikit, iya kan? Jadi artinya seperti Mas ini juga termasuk literasi. Artinya literasi melalui YouTube mengenai keris. Itu sangat sedikit. Artinya dibandingkan tadi kurang satu, bisnis keris, ya kan? Bisnis keris sekarang paling banyak. Dan anak-anak muda sudah bisnis keris. Tetapi yang sedikit itu harus didorong adalah literasi. Di kalangan anak muda itu harus mulai menulis mereka. Dan saya lihat mereka jago-jago. Yang saya lihat di warung kopi, saya lihat ada juga YouTuber teman jenengan ini juga sudah saya lihat, waduh ini luar biasa. Saya pikir ini ke depan ini keris sudah nggak perlu khawatir, karena banyak anak muda yang suka keris dan mereka jago-jago. Nah itu saya senang, gitu aja. Jadi kalau saya bergerak di bidang literasi saja, ini yang perlu saya galakkan, dan saya ingin mendorong juga teman-teman muda supaya selain tadi itu, selain koleksi, menciptakan, terus ya mempelajari segala macam, itu yang kurang itu adalah literasi. Itu saja yang saya mau katakan. Jadi kalau orang boleh berharap, moga-moga setelah tahun 2022 ini akan bermunculan anak-anak muda menulis buku keris. Itu Mas, yang saya ingin lihat. Ya, terima kasih. Mungkin itu dulu, dan terus terang itu sangat bermanfaat bagi saya dan tentu bagi teman-teman yang menonton ini Pak ya.
Iya. Jadi sekali lagi saya ucapkan banyak terima kasih dan rahayu Pak Jimmy nggih. Nggih, rahayu, rahayu. Atur nuwun. Nggih, sami-sami.